Silakan. Terima kasih. Ini pemakalah hari ini Aulia Rahman dengan tim. Kemudian saya menyimak diskusi, memang beda ya kalau S2 dengan S1, diskusi di S2 ini lebih hidup, banyak masukan, banyak input juga karena background-nya juga mungkin sebagian ada yang menjadi guru atau lain-lain gitu ya. Nah, terkait dengan makalah, sebaiknya ini untuk semua kelompok ya, jadi kan sudah ada Google Classroom, jadi di Google Classroom tolong diupload makalah, baik itu yang makalah yang minggu lalu, makalah kelompok 1, sampai makalah terakhir, karena kalau di WA Group khawatirnya terhapus, jadi ketika kami mau melakukan penilaian itu bisa hilang recordnya gitu ya. Terus saya minta juga moderator untuk semua pemakalah, tolong dicatat nama-nama penanya atau yang memberikan input gitu, biar namanya aja, nggak usah pertanyaannya karena kami kan menyimak gitu ya. Jadi di Google Classroom tolong diupload tadi makalah, PPT, dan sebaiknya ada plagiarisme checker ya. Saya kalau di S1 itu mahasiswa semuanya melampirkan plagiarisme checker untuk makalah yang Word-nya itu. Kalau bisa Turnitin silahkan, tapi Turnitin biasanya berbayar, tapi kalau mau yang free itu di internet banyak ya yang plagiarisme yang free, cuma dia terbatas 1000 kata, berarti setiap 1000 kata satu-satu gitu, dilampirkan saja gitu. Karena kita kan semua sekarang serba online ya. Selanjutnya saya mau share screen. Ini melengkapi beberapa diskusi kita hari ini. Saya mute dulu ya biar nggak flashback. Oke. Ya, hari ini kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin, tentang ekspansi Islam, gerakan politik keagamaan, serta pemisahan antara agama dengan negara ya. Ini tadi profilnya mungkin sudah dijelaskan oleh pemakalah hari ini, jadi yang sudah dijelaskan tidak akan saya ulang, tapi tadi ada beberapa pertanyaan dalam diskusi, misalnya apa sih kebijakan-kebijakannya. Nah, ini secara singkat, jadi kalau pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, misalnya dia mengirim pasukan Usama, kemudian ada perang Riddah, ada pengumpulan lembar Al-Quran, kemudian pengaturan negara. Nah, dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab, kalau profilnya tidak saya sebutkan karena tadi sudah ya, kebijakannya saja. Jadi masa Umar ini beliau melakukan kebijakan dalam hal pembaharuan menjalankan administrasi pemerintahan. Yang pertama, beliau mengatur administrasi pemerintahan ini menjadi 8 provinsi, kemudian mendirikan beberapa departemen, melakukan pembayaran gaji yang lebih sistematis gitu, kemudian membuat lembaga pengadilan, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban gitu ya. Ada jawatan semacam jawatan kepolisian, lalu ada jawatan pekerja umum ini diadakan. Kemudian dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan, saya fokus kepada kebijakannya. Yang pertama, kebijakan beliau ini, misalnya kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh khalifah, dibantu oleh seorang sekretaris negara. Sementara kalau untuk kekuasaan legislatif ini ada majelis syura namanya. Selanjutnya dalam operasional administrasi pemerintahan di daerah, Utsman mempercayakannya kepada para gubernur, menunjuk beberapa gubernur ya, kemudian mewujudkan kemaslahatan publik dengan melakukan pembangunan di wilayah-wilayah taklukan, karena pada masa Khulafaur Rasyidin ini juga banyak terjadi ekspansi wilayah sehingga perlu ada pembangunan-pembangunan ya, pemerataan pembangunan sehingga kesejahteraan itu bisa merata. Lalu membudayakan musyawarah di lingkungan pemerintahan, dilanjutkan dengan menyusun mushaf Al-Quran gitu ya. Nah, kemudian pada masa Utsman bin Affan ini juga ada perkembangan peradaban Islam. Ini tadi musyawarah itu lebih digalakkan lagi ya untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian menyeragamkan cara membaca Al-Quran gitu, kemudian penyusunan ayat-ayatnya itu dalam satu mushaf, lalu membangun berbagai fasilitas umum, menertibkan administrasi pemerintahan gitu ya. Nah, kalau pada masa Ali bin Abi Thalib, saya juga fokus kepada kebijakannya karena tadi sudah banyak dibahas oleh pemakalah.
tentang berbagai macam kejadian pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau kebijakan dalam negeri, ini saya membagi dua ya, ada kebijakan dalam negeri, ada kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan dalam negerinya, Ali ini memecat semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman karena terindikasi KKN gitu. Kemudian sebagian besar dari keluarga Bani Umayyah. Lalu menarik kembali tanah-tanah yang telah dibagikan, melakukan pengawasan ketat kepada para pejabat negara, menertibkan arsip negara gitu ya, untuk mengamankan dokumen kekhalifahan, lalu membentuk kantor bendaharawan, serta membentuk satu pasukan pengawal gitu ya, mengorganisasi polisi, kemudian menetapkan tugas-tugasnya. Nah, ini kebijakan dalam negeri inilah nanti yang menjadi cikal bakal adanya konflik-konflik ya, sehingga banyak pertentangan. Kemudian kebijakan luar negerinya tetap meneruskan kebijakan ekspansi wilayah, lalu mendirikan pemukiman militer di perbatasan Suriah, membangun benteng-benteng yang kuat di perbatasan Persia. Kalau perkembangan peradaban Islamnya, ini tadi membangun benteng, kemudian di bidang ilmu pengetahuan, Ali bin Abi Thalib ini penggagas ilmu nahwu, yang kemudian hari disempurnakan oleh Abu Asad al-Du'ali. Nah, ini kita ke ekspansi Islam dan gerakan politik keagamaan. Jadi kalau pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini berhasil menguasai wilayah Jazirah Arab, kemudian ke Syam, Persia, Romawi gitu ya. Lalu pada masa Umar bin Khattab ini melanjutkan ya. Jadi masih di Jazirah Arabia, Palestina, Syria, Persia, Mesir. Kemudian tetapi kemajuan yang dicapai pada masa Umar ini misalnya di bidang pertahanan, di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang pendidikan. Berlanjut pada masa Utsman bin Affan, ini wilayahnya selain yang tadi itu dia bertambah luas, misalnya ke Armenia, Tunisia, ke Rhodes, Transoksania, Azerbaijan, kemudian ke Armenia, Sabur, Afrika Selatan, ke Andalus ini ya, Spain, Siprus, Persia, dan Tabristan. Kemudian kalau pada masa Ali bin Abi Thalib, ini karena tadi kebijakan-kebijakan yang saya tampilkan tadi itu ya banyak menimbulkan pro dan kontra, sehingga terjadi kekacauan dan banyak pemberontakan gitu, sehingga tidak fokus bagaimana dia mau melakukan ekspansi kalau di dalam negeri sendiri itu banyak terjadi konflik gitu ya, jadi sibuk memadamkan konflik itu karena banyak pemberontakan gitu, sehingga yaitu akhirnya menyebabkan fitnah kubro, terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini wilayah kekuasaan Islam ini sudah sangat luas ya, ekspansinya itu sudah jauh dari pusat kekuasaannya, dan itu terjadi tidak lebih dari setengah abad. Jadi ini suatu kemenangan yang menakjubkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi pada masa Khulafaur Rasyidin ini berlangsung dengan cepat. Yang pertama, Islam itu kan ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Nah, kemudian di para sahabat Nabi itu ada keyakinan gitu ya tentang kewajiban menyerukan ajaran Islam. Jadi motivasi awalnya itu adalah dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dakwah itu kan macam-macam ya, ada yang bisa dilakukan dengan baik-baik, ditawarkan dengan baik-baik, tapi kalau misalnya tidak menerima, maka ya dengan cara ekspansi wilayah itu tadi gitu. Nah, di samping memang latar belakang bangsa Arab, kalau di sejarah Islam sebelum kita ke masa Nabi itu kan kita membahas misalnya bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Nah, memang orang Arab sebelum Islam itu juga awalnya itu kan suka berperang gitu ya. Seperti yang kita tahu kan wilayah Jazirah Arabia itu gurun, wilayah yang tidak subur gitu ya, sehingga mereka selalu memperebutkan wilayah gitu. Nah, memang awalnya itu jiwanya itu jiwa yang suka berperang, jadi ditambah pada masa Khulafaur Rasyidin ini jiwa kepemimpinan itu bagus gitu ya, mengakomodir semua potensi orang-orang Arab ini, sehingga ya tersalurkanlah gitu lah kegemarannya untuk berperang itu. Nah, jadi itulah yang menyebabkan ekspansi ini berlangsung dengan sangat cepat. Nah, kemudian kalau kita lihat di Bizantium dan Persia, ini adalah dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah, kemudian memasuki masa kemunduran dan kelemahan ya di Bizantium dan Persia ini, bahkan di antara keduanya ini sering terjadi peperangan dan persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing, sehingga ketika
Khulafaur Rasyidin ini melakukan ekspansi itu memudahkan gitu ya, karena di dalam negeri Bizantium dan Persia sendiri sedang lemah gitu ya dengan masalah internal mereka. Ini lanjutannya, ada pertentangan aliran keagamaan di Bizantium sehingga tidak ada kemerdekaan beragama bagi rakyat, dan rakyat ini jadi tidak senang gitu karena raja memaksakan aliran yang dianutnya, kemudian pajak yang terlalu tinggi untuk biaya peperangan melawan Persia gitu. Jadi banyak faktor. Nah, lalu Islam datang ke daerah-daerah ini dengan sikap yang simpatik, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dalam masuk Islam. Ini mungkin mirip-mirip kisah masuknya Islam ke Indonesia ya. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu kan misalnya dengan damai gitu ya, dengan akhlak pedagang yang ramah, dengan perkawinan, dengan Islamisasi melalui pendidikan, kemudian menawarkan persamaan derajat gitu ya, kan di dalam Islam tidak ada misalnya kasta. Nah, itu kira-kira kalau dianalogikan seperti itu memudahkan Islam masuk ke wilayah-wilayah yang diekspansi ini. Kemudian bangsa Sami di Syria dan Palestina serta bangsa Hami di Mesir ini memandang Arab ini lebih dekat kepada mereka daripada bangsa Eropa, daripada bangsa Bizantium yang sebelumnya memerintah mereka. Lalu Mesir dan Syria serta Irak ini adalah negara yang kaya dari dulu ya. Kekayaan ini membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh gitu. Jadi modalnya itu cukup lah untuk melakukan ekspansi. Karena kalau untuk melakukan ekspansi itu kan amunisinya harus cukup ya, baik itu amunisi untuk tentaranya, baik itu untuk akomodasi, untuk segala macam gitu ya, untuk membiayai peperangan itu kan tidak murah gitu. Dari dulu itu perlu budget yang sangat besar. Dan karena negara mereka adalah negara kaya, sejak dulu negara kaya, meskipun gersang, tapi kan penghasil minyak gitu ya, banyak sumber daya alamnya, jadi memudahkan mereka untuk ekspansi. Nah, ini pemisahan pemimpin agama dan negara. Jadi Nabi Muhammad ini kan tidak meninggalkan wasiat ketika beliau akan wafat. Beliau tidak meninggalkan wasiat kepada kaum muslimin. Jadi diserahkan kepada umat, sehingga ya itu tadi terpilihlah Abu Bakar. Dan selanjutnya tadi sudah diterangkan oleh pemakalah, jadi tidak akan saya ulangi lagi. Lalu, nah ini perbedaannya, kalau pada masa Nabi Muhammad ini kan beliau itu melakukan 3 langkah politik. Yang pertama, beliau itu membangun masjid, kemudian masjid ini sebagai sarana mempererat ikatan antar sesama umat. Jadi masjid itu sebagai center gitu ya, untuk pendidikan, pendidikan keagamaan, ya, meningkatkan akhlak umat gitu, kemudian meningkatkan keimanan, ketauhidan itu di masjid, terus sebagai tempat pusat melakukan ibadah, dan di samping juga kegiatan kemasyarakatan atau keumatan. Jadi semua musyawarah, semua persoalan itu dibahasnya itu di masjid. Bahkan sampai sekarang ya. Jadi kalau kalian ada di daerah, itu kan suka di masjid itu ada musyawarah apa, ada kegiatan apa, kemudian pusat pendidikan juga masih gitu ya, misalnya untuk TPA dan lain sebagainya gitu, itu masih sampai sekarang. Jadi masjid sebagai pusat kegiatan umat. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad ini mewujudkan persaudaraan yang efektif antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Lalu yang ketiga, beliau ini membuat piagam Madinah. Selanjutnya kalau pada masa Khulafaur Rasyidin masih mengikuti model yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Lalu kalau khalifahnya ini sebagai pemimpin dan memimpin negara. Kemudian udah terima kasih ini. Jadi ini menyampaikan apa yang tambahan dari yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman tadi. Cukup bagus ya presentasi tadi, saya mengapresiasi diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan berlangsung dengan lancar.